Hari ini kita akan membahas tentang kenapa sih bakso itu kok ada yang bisa langsung mengapung, ada yang perlu waktu, ada yang tidak. Lalu bagaimana cara untuk mengatasinya. Belum hal itu kita bahas, pertama kita perlu tahu dulu kenapa sih kok orang-orang itu pada bilang bakso yang bagus itu adalah bakso yang langsung ngapung ketika direbus. Nah, ada dua faktor nih biasanya. Yang pertama ini mungkin tidak dialami semua orang, mungkin hanya para pabrikan yang mengalami, yaitu kalau bakso terlalu lama ngapungnya, khawatirnya itu yang bagian bawah. Jadi ini bayangin ada wadahnya, ini mesin cetaknya. Ketika bakso tidak langsung ngapung, yang bagian bawah ini tadi itu biasanya ketindisan dan gepeng atau paling enggak lengket-lengket, sehingga diharapkan supaya cepat ngapung, supaya tidak gampang gepeng ini tadi. Ini faktor yang pertama. Faktor yang kedua, biasanya ada orang yang bilang kalau mau baksonya yang enak, yang kenyal, yang mantep, itu adalah bakso yang ketika direbus langsung naik ke atas. Padahal, Anda tahu nggak? Hal yang menyebabkan bakso itu mengapung naik ke atas atau tidak, itu bukan masalah hasil kenyalnya, hasil crustnya, dan sebagainya. Tapi, itu hanya masalah perubahan massa jenis. Nah, apa itu? Kalau Anda ingat waktu kita SD, dulu kan kita diajarin nih, benda itu ada yang memiliki massa jenis, dimana kalau massa jenisnya berubah, ada yang jadi lebih ringan, ada yang jadi lebih berat, tergantung dari masing-masing bahannya apa. Nah, bakso pun sama. Ketika kita ngerebus bakso, semakin panas, dia akan mengalami perubahan massa jenis sehingga yang pertamanya berat turun ke bawah tuh, lama-lama dia akan jadi enteng, jadi naik ke atas mengapung. Nah, jadi hal pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah bakso mau mengapungnya cepat, mau mengapungnya lambat, sebenarnya tidak ada hubungannya dengan hasil kenyal crustnya, karena ini hanya masalah massa jenisnya yang berubah ketika direbus. Hasil kenyal dan crust bakso selalu dipengaruhi oleh bahan yang kita gunakan. Jenis dagingnya gimana, lalu yang kedua adalah takaran resepnya gimana, bagus nggak komposisi antara daging, tepung, dan esnya, dan yang terakhir adalah bahan tambahan apa yang kita gunakan untuk menunjang kenyal crustnya ini tadi. Ketika tiga ini tadi faktornya sudah bagus, baru proses rebus yang tepat itu yang akan menunjang hasilnya lebih bagus lagi. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, yaitu bakso yang cepat mengapung itu sebenarnya hanya karena perubahan massa jenis kan, dimana penyebab utamanya itu adalah air rebusan. Karena kembali, faktor yang menyebabkan perubahan massa jenis itu adalah yang utama adalah panas, dimana panas kita dapatkan dari air rebusannya. Sehingga kalau ketika ketika proses rebusan kita terlalu panas, baksonya akan tenggelam dan langsung naik ke atas karena perubahan massa jenisnya cepat. Jadi kalau saya gambarkan gini, misalkan ini ada wadahnya ya, ini kita ngerebus, ini api-apinya, gambar saya jelek, oke. Nah, bakso ketika kita masukin nih, oke, semoga gambarnya kelihatan, ya cukup kelihatan. Nah, api itu akan masuk dari samping dulu, ya kan? Apinya masuk panas, ketika dia sudah panas, bakso ini akan naik ke atas. Ketika dia sudah naik ke atas, berarti bagian yang luarnya ini sudah mengalami perubahan massa jenis menjadi lebih ringan, makanya naik ke atas. Kesimpulan dari yang pertama yang bisa kita ambil, masalah kalau Anda mau baksonya mau cepat ngapung atau tidak, itu kan tadi sudah saya sebutkan bahwa tidak mempengaruhi kenyal crustnya, tapi lebih ke arah massa jenisnya. Sehingga kalau Anda mau ya supaya enak tampilannya dilihat langsung ngapung, gampangnya apa? Panasin aja apinya. Semakin tinggi suhu apinya, semakin panas airnya, seharusnya bakso Anda akan mengapung lebih cepat. Oke, tapi hati-hati. Proses ini tidak terlalu saya sarankan karena justru proses mengapung yang terlalu cepat itu ada kerugiannya. Kerugian yang pertama, biasanya umumnya orang-orang itu merebus bakso berdasarkan baksonya sudah ngapung belum. Kalau sudah dianggap sudah selesai. Ketika proses rebus kita terlalu cepat, airnya terlalu panas dan baksonya terlalu cepat ngapung, dikhawatirkan proses rebus kita tidak selesai sempurna. Efek sampingnya apa? Hasil bakso biasanya tidak akan awet, dalam arti karena luarnya ini tadi sudah matang, sudah bagus, bakterinya mati, tapi tengah-tengahnya itu belum. Biasanya bakteri tumbuh dari sini. Nah, ingat konsep bakteri itu adalah multiplikasi, yaitu dari 2 ke 4, 4 ke 8, bukan 4 ke 6 ya, tapi 4 ke 8, 8 ke 16, 16 ke 32 dan seterusnya. Sehingga ketika kita ngerebusnya terlalu cepat, tengahnya masih ada bakteri dan ini dibiarkan. Nah, ini
Ini yang menyebabkan bakso kita akan lebih cepat busuk, sehingga harus hati-hati. Itu faktor yang pertama, masalah awetnya. Hal kedua, yang tidak disarankan untuk supaya proses ngapungnya ini cepat, panasnya cepat adalah masalah di kenyal keresnya. Tadi sudah saya sampaikan kan, bahwa kenyal keres itu tergantung dari 3 faktor dan baru ditunjang dari proses rebus. Kenapa? Ini ada bahan-bahan yang baru aktif sempurna, dia baru membuat kenyal keres itu jadi lebih bagus, itu ketika terkena suhu panas yang pas, dimana bahan ini satu, tepung, kedua, bahan yang mengikat cairan seperti karagenan KRI02, dan yang ketiga umumnya adalah bahan perenyah seperti WBS 500, dimana mereka bertiga ini butuh suhu yang pas untuk mereka aktif, dan juga mereka butuh waktu supaya hasil aktivasinya itu sempurna dan hasil bakso kita pun juga kenyal keresnya yang optimal. Bayangin, kita ngerebusnya cepet-cepet hanya untuk mengejar supaya langsung mengapung, dan ternyata yang terkena panasnya aktif cuma luarnya, tapi tengahnya ini belum. Nah ini, hasil ikatannya itu tidak akan optimal, sehingga kenyal keresnya ini akan jadi jelek juga. Makanya sebenarnya proses rebus yang tepat itu bukan masalah seberapa cepat dia mengapung, tapi lebih ke arah seberapa merata panasnya ini dalam bakso kita. Semakin itu rata, semakin bagus. Tinggal masalahnya gini, kalau Anda produksi dalam skala yang benar-benar besar, seperti kelasnya pabrik, Anda perlu mempertimbangkan yang bagian bawah itu gepeng enggak ketika proses cetaknya cepat. Kalau ternyata Anda tidak ada kepentingan di sana, proses produksinya pun juga nggak terlalu gede, idealnya malah lebih bagus prinsipnya adalah kita merebus dengan waktu yang pas, dalam arti tidak kecepatan. Ketika bakso langsung turun dan tidak langsung ngapung, nggak apa-apa. Itu kembali, itu cuma masalah perubahan massa jenis yang dipengaruhi 2 faktor. Satu, panas apinya, dan kedua adalah waktu. Tinggal tunggu saja. Dan Anda perlu sabar, karena hal yang utama kan tadi proses rebus yang tepat itu butuh waktu juga. Sehingga idealnya nggak masalah kok nggak langsung ngapung. Jangan terlalu termakan mitos yang harus langsung ngapung tadi.